Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supriyarto Athari. Saya dari kelas karyawan. NPM saya 2021 13 0016. Saya ingin mempresentasikan tentang tulisan saya, yaitu tabungan emas pegadaian pada generasi milenial di Indonesia. Siapa sih yang tidak tahu dengan pegadaian? Pegadaian merupakan salah satu usaha gadai dari BUMN yang bernama PT Pegadaian Persero. Kebanyakan masyarakat mensalah-mengartikan pegadaian sebagai salah satu bisnis pada layanan gadai. Namun sebenarnya pegadaian itu yaitu bentuk usaha gadai yang didirikan oleh BUMN. Sedangkan pengertian dari pegadaian adalah rumah, artinya yang berarti rumah gadai. Sedangkan dalam pengertian gadai adalah merupakan meminjam uang dalam batas waktu tentu dengan menyerahkan barang kita atau barang pribadi sebagai tanggungan. Apabila telah sampai pada waktunya, barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman atau menjadi hak milik dari bentuk usaha gadai tersebut. Hal tersebut memang sudah banyak kita dipahami oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Dari segi produk dan layanan, pegadaian memiliki 4 produk dan layanan, yaitu pinjaman gadai yang memiliki 14 produk, pinjaman gadai yang memiliki 8 produk, layanan dan jasa yang memiliki 7 produk, dan kerjasama yang memiliki 2 produk. Salah satu produk dari itu yaitu tabungan emas, di mana tabungan emas menjadi favorit daripada generasi milenial tersebut. Namun apa sih generasi milenial itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang generasi milenial tersebut. Generasi milenial yaitu generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Dan dari 1997 sampai dengan 2012 itu merupakan generasi yang disebut dengan Gen Z. Sedangkan pada tahun 1981 sampai dengan 1996 disebut dengan Gen Y atau generasi milenial. Tabungan emas sendiri memiliki 2 produk, yaitu tabungan emas syariah dan tabungan emas biasa. Di setiap keduanya memiliki keunggulan tersendiri yang berbeda-beda. Saya tidak bisa menyebutkan keunggulan satu persatu dikarenakan durasi video yang akan lebih lama. Namun saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari kedua tabungan tersebut. Tabungan emas syariah lebih unggul dibandingkan tabungan emas biasa. Tabungan emas syariah tersebut memiliki keunggulan yang lebih baik, yaitu tidak adanya biaya administrasi daripada tabungan emas biasa. Dan mengapa sih masyarakat milenial banyak memilih emas di pegadaian? Sebelum itu kita kembali mengenal apa itu masyarakat milenial atau biasa disebut milenial atau Gen Y. Yang tadi seperti yang saya jelaskan, generasi milenial telah melewati banyak yang namanya peristiwa. Dari peristiwa 98, krisis ekonomi dengan yang menewaskan banyak korban, sehingga kampus yang ternama yaitu Trisakti turun ke jalan untuk melakukan demo. Yaitu pemasaran dan pengembang produk PT Pegadaian Persero, Haryanto Widodo, mengatakan salah satu bukti kesuksesan pegadaian tersebut yaitu dengan merebut hati nasabah muda. Dari dengan produk tabungan emas dalam bisnis, beliau mengungkapkan dari nasabah tabungan emas saat ini sekitar 5,3 juta orang, terdapat sekitar 45% generasi milenial umur 25 sampai 40 tahun. Bahkan sekitar 45% berusia kurang dari 25 tahun. Sementara sekitar 40% berusia di atas 40 tahun pada Sabtu 27 Maret 2021. Alasannya adalah generasi milenial telah terbuka matanya akan investasi yang saat ini sedang marak-maraknya dalam dunia keuangan. Dan juga investasi yang salah satu yang sempat viral yaitu dengan trading. Nah, sedangkan beberapa masyarakat yang telah terbuka pikirannya akan investasi pasti akan lebih memilih investasi di produk emas. Mengapa? Karena nilai emas akan naik seiring berjalan dengan waktu. Dan ketika turun, harga emas juga tidak jatuh seperti barang elektronik ataupun barang lainnya. Namun bisa saja ketika inflasi sedang naik, harga emas akan turun drastis. Nilai yang pada emas memiliki sertifikat akan lebih mahal jika dibandingkan dengan nilai emas yang tidak ada sertifikat. Nilai emas yang bersertifikat akan semakin besar dan rupiah pun pasti akan turun nominalnya. Mengapa? Karena sering berjalan waktu, inflasi akan menyebabkan rupiah menjadi turun.
Di saat itulah emas yang pada tahun 2010 kita beli, kita jual pada tahun 2020 akan lebih besar nominalnya dibandingkan dengan emas yang kita jual di tahun 2012. Mengapa? Karena nilai rupiah semakin tahun semakin turun. Hal ini sudah terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2020, di mana rupiah turun beberapa persen. Yang namanya bidang usaha pasti tidak ada yang namanya keuntungan saja atau kerugian saja. Mereka harus seimbang. Yang dijelaskan oleh Pegadaian itu yaitu keuntungan dan kerugian daripada tabungan emas yang mereka keluarkan. Tabungan emas memiliki kerugian, yaitu kekurangan dari tabungan emas di Pegadaian yaitu saldo emas Pegadaian tabungan emas tak bisa langsung dikonversi menjadi emas batangan fisik. Mengapa? Karena harus menunggu beberapa hari di kantor cabang pembukaan. Dan kekurangan lainnya yaitu harga pembelian kembali atau buyback yang lebih rendah ketimbang harga beli emas dari Pegadaian. Sehingga investasi tabungan emas Pegadaian hanya menguntungkan untuk panjang, bukan untuk investasi jangka pendek. Namun dibalik itu, yang namanya usaha tidak mungkin akan dijalankan jika tidak ada keuntungannya. Kelebihan dari tabungan emas di Pegadaian adalah kemudahan ketika bertransaksi dan berinvestasi. Jadi tidak perlu datang ke tempat Pegadaian dan bisa melakukan transaksi dengan online atau transfer bank. Seperti pada jargonnya yaitu mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian akan memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi di tabungan emas. Kesimpulan dari tulisan saya adalah tabungan emas atau bisa dibilang investasi emas di Pegadaian akan memberikan keuntungan pada jangka panjang dan generasi milenial memilih ini sebagai salah satu pilihannya investasi. Mengapa? Karena menguntungkan pada masa depan. Walaupun memang harga dari emas naiknya lama, akan tetapi bisa meningkat secara signifikan tergantung bagaimana keadaan mata uang di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.